Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali pada pelajaran PPKN kelas 5 semester 1 tema 2. Namun, marilah kita awali pembelajaran kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, pada pembelajaran tema 2 ini, kompetensi dasar yang akan kita tempuh adalah 3.2, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2, menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang nanti akan kita tempuh. Nah, sebelum lanjut ke materi, coba perhatikan gambar pada layar kalian. Di situ ada gambar sebuah lingkungan yang sangat bersih. Lingkungan yang bersih, maka udaranya juga akan bersih. Mengapa lingkungan bisa bersih? Karena warga masyarakat yang ada di lingkungan tersebut mempunyai tanggung jawab terhadap kewajibannya, sehingga dia mendapatkan lingkungan yang sangat bersih seperti ini. Berbanding berbalik pada lingkungan yang kedua ini, warga masyarakat pada lingkungan ini sangat tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga tampak pada gambar lingkungannya sangat kumuh, sangat kotor. Maka warga masyarakat tidak akan mendapatkan haknya, yaitu udara yang bersih, lingkungan yang bersih, dan kesehatan bagi masyarakat juga kurang. Kita lanjut. Sekarang masuk ke materi inti subtema 1, yaitu tanggung jawab warga masyarakat. Setelah kalian memperhatikan gambar tadi, ada lingkungan bersih dan lingkungan yang kotor, maka di situ terletak tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang apa pengertian hak, apa pengertian kewajiban, dan apa pengertian tanggung jawab? Coba kita ulas satu persatu. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu, setiap orang. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu hak untuk mendapatkan udara yang bersih, untuk mendapatkan rasa aman, untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Itulah hak yang segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia, setiap orang. Kemudian apa pengertian kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Contohnya, membersihkan lingkungan, itu adalah kewajiban. Menjaga keamanan lingkungan, keamanan keluarga, keamanan masyarakat, itu adalah kewajiban. Menjaga kerukunan dan sebagainya adalah kewajiban. Jadi sesuatu yang harus kita kerjakan, itu kewajiban. Kemudian tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap negara, dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalian tahu ya artinya hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita lanjut. Sekarang kalau kita sudah melakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab, maka kita akan mendapatkan hak. Nah, sekarang apa manfaat dari tanggung jawab itu? Kenapa kita dituntut untuk bertanggung jawab? Nah, manfaatnya adalah kalau kita menjadi orang yang penuh dengan tanggung jawab, maka kita akan dihargai oleh orang lain. Yang kedua, kalau kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita, maka jarang sekali kita melakukan kesalahan. Yang ketiga, dengan bertanggung jawab, maka kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, yang terakhir yaitu dengan tanggung jawab kita, ya, kita
bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan, maka akan mendorong kita kepada kesuksesan. Nah, kalau kalian pengen jadi orang yang sukses, orang yang dipercaya, orang yang dihargai oleh orang lain, dan orang yang jarang sekali atau tidak melakukan suatu kesalahan, maka menjadilah orang yang bertanggung jawab terhadap segala suatu pekerjaan. Kita lanjut. Macam-macam tanggung jawab sekarang. Tanggung jawab itu ada bermacam-macam, Dek, ya. Ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oke, kita bahas satu-satu. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya apa, Dek? Kalau kita pengen mendapatkan nilai yang baik, nilai yang tinggi, ya, ini hak kita, ya, memperoleh nilai yang baik, memperoleh nilai yang tinggi, maka kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah belajar. Nah, belajar dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini maka kita akan memperoleh hasil yang baik. Sebaliknya, kalau kita atau kalian belajarnya ogah-ogahan, tidak penuh dengan tanggung jawab, maka apa yang didapat, yang dihasilkan? Yaitu apa, Dek? Nilai yang tidak baik. Ini pengertian tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contoh yang lain, tanggung jawab terhadap kebersihan diri sendiri, kebersihan gigi, badan. Nah, kalau kalian tidak bertanggung jawab terhadap kebersihan kalian sendiri, tidak mengerjakan untuk melakukan membersihkan diri dengan penuh tanggung jawab, maka tubuh kita juga akan terkena penyakit. Seperti itu ya, Dek, ya. Banyak sekali tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kita lanjut. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga diantaranya yaitu menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, menjaga keselamatan keluarga. Anak-anakku, yang namanya keluarga itu anggotanya adalah ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, ini keluarga inti. Ada juga yang keluarga luas, kakek, nenek, ya, om, tante, dan sebagainya. Nah, di dalam sebuah keluarga inti ini, ya, ini punya tanggung jawab yaitu menjaga nama baik keluarga. Siapa yang bertanggung jawab? Semuanya. Ayah, ibu, anak itu bertanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga. Kemudian meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ini tanggung jawab seorang ayah. Bunda juga boleh membantu, ya. Kemudian menjaga keselamatan keluarga. Tanggung jawabnya siapa? Semuanya, ya. Ayah juga bertanggung jawab, bunda bertanggung jawab, anak juga bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarga. Contohnya, kalau anak berbuat onar, melanggar tata norma yang ada di dalam masyarakat, maka yang mendapat celah siapa? Keluarga. Keluarga kalian akan mendapatkan nama yang tidak baik. Begitu pula ayah, bunda, seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan tanggung jawab terhadap keluarga. Lanjut. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Sekarang lebih luas lagi, Dek, ya. Yang pertama diri sendiri, kemudian keluarga, sekarang luas ke masyarakat. Manusia itu selain sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kita manusia tidak bisa berdiri sendiri. Kita manusia tentu membutuhkan orang lain. Nah, setiap individu itu harus sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Nah, kalau kita hidup di dalam sebuah masyarakat seperti ini, maka kita harus menyadari bahwa kita sebagai individu punya tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Contohnya apa? Kita harus rajin atau ikut bekerja bakti. Kalau di dalam lingkungan rumah kita ada kerja bakti, kita jangan tidur aja di rumah. Kita harus ikut bekerja bakti di lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan itu adalah tanggung jawab semua warga. Itu, Dek, ya. Jadi tanggung jawab terhadap masyarakat,
adalah karena kita. Nah, itu tadi ya, sebagai makhluk sosial kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita lanjut Dek ya. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara sekarang. Lebih luas lagi Dek ya. Masyarakat sekarang terhadap bangsa dan negara. Setiap warga negara harus bersikap dan berperilaku sesuai norma dan aturan yang dibuat oleh negara. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita itu harus mematuhi aturan dan norma-norma yang dibuat oleh negara. Contohnya di jalan raya. Di jalan raya ini kita bersinggungan dengan orang banyak. Nah, kita harus menjaga keselamatan diri kita sendiri, juga keselamatan bagi orang lain. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh terhadap peraturan yang ada di jalan raya. Peraturan lalu lintas kita juga harus patuh. Kita tidak boleh main selonong saja. Nah, ini akan membahayakan orang lain. Inilah kita menjadi pengendara yang penuh dengan tanggung jawab, yaitu dengan mematuhi peraturan lalu lintas. Kalian di usia yang masih muda, belum punya SIM, tidak dibolehkan untuk mengemudi ya. Kalau dibonceng boleh dan harus pakai helm. Nah, kalau mengemudikan sendiri kendaraan sebelum mendapatkan punya SIM, maka tidak dibolehkan. Itu termasuk aturan, maka tidak boleh kalian langgar. Jadi ya. Gambar yang kedua loh Bu, ini kok ada upacara. Ya, dengan upacara bendera ini maka akan membentuk pemuda-pemuda yang penuh tanggung jawab terhadap negara, akan menumbuhkan rasa cinta dan menumbuhkan rasa bertanggung jawab terhadap negara. Seperti ini ya Dek ya. Oke, kita lanjut. Yang kelima, yang terakhir, yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sebagai manusia, kita harus bertanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Karena Tuhan yang Maha Esa lah yang menciptakan kita dan dunia seisinya. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab. Dengan cara bagaimana? Dengan cara beribadah, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Contohnya, kalau kita umat muslim, orang muslim, kewajiban kita adalah sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, dan kewajiban-kewajiban sunnah yang lainnya. Contohnya, kalian sudah diajarkan di sekolah, yaitu sholat duha. Itu juga harus kalian terapkan di rumah, karena sholat duha itu juga merupakan sedekah bagi diri kita. Kalau kita mau bersedekah kepada orang lain, kenapa kita tidak mau bersedekah untuk diri kita sendiri? Nah, dengan cara salah satunya yaitu sholat duha. Nah, inilah tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Kita tidak boleh melanggar aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan. Contohnya, kita tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh menyakiti orang lain. Menyakiti diri sendiri saja tidak boleh, apalagi menyakiti orang lain. Inilah aturan-aturan di dalam agama, dan banyak sekali. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia yang bertanggung jawab, maka kita harus menjalankan segala perintah Allah, segala perintah Tuhan, dan menjauhi segala larangannya. Oke, semua yang Bu Sun sampaikan mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalian bisa buka lagi buku-buku kalian, buku paket kalian, tema 2 ya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat, warga negara, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Maka tugas kalian sekarang, selesaikanlah latihan halaman 24, 25. Nah, kalian kerjakan sebagai latihan di rumah, tidak usah dikumpulkan, nanti Bu Sun akan kirim pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.